Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketut Muhammad Soeharto. Saya asli dari Pegayaman, kelahiran 13 Januari 1966. Saya asli Pegayaman, berarti usia saya sudah 56 tahun sekarang. Dari usia perkembangan saya, secara totalitas kadang-kadang saya bisa mengatakan bahwa kegiatan sosial saya ada, dan itu dalam pengamatan, pengkajian, dan penelitian terutama tentang apa yang ada di Pegayaman, tentang dinamika perkembangan daripada adat, budaya, sejarah Pegayaman itu alhamdulillah saya mengikuti, dan sekarang di usia yang 56 ini berusaha saya lebih maksimal lagi untuk terjun ke arah tersebut. Dalam hal ini Pegayaman sangat banyak memiliki di Pegayaman ada, kalau saya kategorikan, ada 6 keunggulan. Pertama, Pegayaman itu sebagai desa yang mempunyai sejarah dengan referensi yang jelas. Artinya Pegayaman sudah berumur 400 tahun. Kemudian Pegayaman itu dari 400 tahun ini adalah sebagai desa kuno. Kemudian Pegayaman sebagai desa budaya, Pegayaman sebagai desa akulturatif, Pegayaman sebagai desa unik, dan Pegayaman sebagai desa tertua. Ada 6 keunggulan daripada desa Pegayaman. Di satu sisi yang akan saya angkat dalam hal ini adalah Pegayaman adalah sebagai desa budaya yang akulturatif. Yang akan kita bahas di sini, pada tahun ini dari 1444 Hijriah ini, di 2022 ini, kita pas hari ini mengadakan peringatan perayaan daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, kita di Pegayaman itu persiapannya sudah hampir 5 bulan untuk dalam perayaan dan peringatan daripada Maulid Nabi. Pada tanggal 8 dan tanggal 9 Oktober besok ini adalah perayaannya. Besok ketepatan tanggal 8 adalah istilahnya Muludan Selamatan Desa. Jadi Muludan Selamatan Desa itu full acaranya, acara puncaknya di masjid. Jadi di sana ada zikir-zikiran, puji-pujian kepada Allah. Kemudian di sana nanti ada pembagian hidangan konsumsi yang memang konsumsi itu adalah hasil daripada sumbangan patungan daripada warga yang dikumpulkan kurang lebih 5 bulan lah berjalan kepanitiaannya. Dan untuk dalam penggarapan daripada semua hal-hal yang terkait dengan konsumsi dan lain sebagainya itu ada di krian adatnya. Kalau di Pegayaman, krian adat itu namanya kepenghuluan. Kepenghuluan itu umurnya seumur hidup dengan tanda kutip. Dalam perayaan daripada Maulid ini, di sini ada satu tradisi pembuatan sokok. Jadi sokok itu adalah pajegan kalau di Bali. Pajegan, kemudian ada namanya sokok pajegan, di sana ada namanya sokok basi, kemudian ada namanya sokok dampar, dan sokok variasi. Ada 4. Nah, di dalam sokok ini, di sana materi yang ada di dalam sokok ini adalah, di sana ada telur yang direbus, kemudian dihias. Telur itu ada yang ditusuk, ada yang tidak ditusuk. Nah, dalam jumlah telur yang ditusuk itu bisa berjumlah variasi. Kalau di dalam pajegannya, yaitu pajegan, songkok pajegan itu adalah di bawahnya itu ada kotak gerodok namanya kalau bahasa Pegayaman. Kemudian di tengahnya ada gedebongnya, pohon pisang. Di gerobak ini ada makanan di bawahnya, ada jajan, buah, dan lain sebagainya. Pertama di sana untuk mengisi sebagai pemberat, dan isi pemberat ini adalah makanan. Kemudian di gedebong, di daun pisang, di pohon pisang ini ditusuk nanti telur-telur yang sudah ditusuk dengan memang dibuatkan khusus. Tusuknya dari bambu, kurang lebih panjangnya 30 cm, dan itu nanti ditusuk, kemudian dikasih bunga-bunga sampai kalau pajegan itu berjumlah kurang lebih 65 isinya telur, sampai ada ratusan isinya, dan diisi variasi. Kemudian kalau sokok basi itulah sokok kalau menyadur dari yang dipakai di Bali itu, kalau apa namanya itu, jadi di bawahnya dulang, kemudian ada gedebong, kemudian ada buah banyak. Nah ini yang dipakai kalau di sini namanya sokok basi. Cuman di sini dikasih buah itu diganti dengan bunga. Bunganya itu bunga mitir, kemudian daun temen, isinya basi, dan lain sebagainya yang seni. Jadi bunga mitir itu yang banyak juga, dan itu juga bisa menjadi obat. Jadi bunga sokok basi ini diambil juga seninya itu dari budaya Bali yang ada, yang dibawa ke pura penuh dengan buah tinggi, di bawahnya dulang, dan di samping dulang itu pemberatnya adalah buah.
Kemudian soko yang ketiga yaitu soko dampar. Soko dampar ini nanti bervariasi nih, dari bentuknya kapal-kapalan dan lain sebagainya, tapi isinya adalah telur full. Dan juga nanti ada soko variatif yang sifatnya sangat bebas sekali. Nah, dalam pelaksanaan daripada memeriahkan daripada sodakoh telur ini, sodakoh soko ini, sebab soko ini dibuat oleh masyarakat langsung, bukan dari panitia. Jadi soko ini dibuat oleh masyarakat yang jumlahnya bisa sampai 200 soko 200 soko jumlahnya, itu bisa ribuan telur. Jadi ribuan telur yang ada yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Dalam mensyukuri dan memeriahkan daripada adanya soko ini adalah yang namanya grup hadrah. Di dalam grup hadrah ini di Pegayman ada 5 grup hadrah. Hadrah itu adalah sekumpulan seni tari lapangan dan juga bisa tari duduk seperti tari saman, yang diiringi kadang-kadang satu kelompok itu bisa 40 orang dengan pimpinan pembawa rebananya itu ada sampai 7 orang. Jadi pembawa rebana itu namanya hadi, kemudian danton juga ada, kalau komandan peleton itu komandannya, pimpinannya, kemudian ada pasukannya, dan pasukan ini yang menari diiramakan oleh hadi ini yang membawa rebana, kemudian sampai ada lantunan lagu. Dan hadrah inilah yang dalam bahasa Pegayaman itu ngarak. Jadi ngarak ini adalah menghibur daripada pembuat soko yang dicari keliling desa untuk diarak sokonya. Mengarak ini adalah menari di depan soko dengan iringan lagu selawatan dengan diiringi dengan rebana. Jadi mengarak soko itu seperti itu. Jadi dia para hadrah yang berjumlah 7 orang hadi dan sampai 40 satu peleton itu dipimpin oleh danton itu akan menari di depan soko, dan inilah namanya ngarak. Jadi ngarak soko. Nah, ini ngarak soko ini hanya ada 1 tahun sekali di dalam peringatan dan perayaan daripada Maulid Nabi Muhammad ini. Pun itu kalau ada yang membuat selamatan, membuat soko, ada juga ketika orang hitangan, tapi itu tidak lumrah. Yang wajib ada di Pegayaman ngarak soko ini setahun sekali di perayaan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di 12 Rabiul Awal. Kalau sekarang jatuh pada tanggal 8 dan tanggal 9. Di Pegayaman ada 2 kali peringatan Maulid, pada tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 itu adalah untuk selamatan desa, dan tanggal 9 adalah untuk pesta. Biasanya kita mengundang dari luar, dari lembaga-lembaga yang ada di luar, malah sampai gubernur kita undang dan lain sebagainya. Dan biasanya momen ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga Pegayaman dan yang dirantau, baik itu yang di Lombok, di Jakarta, di Jawa lainnya, akan pulang menghadiri daripada perayaan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di tanggal 7, mulai hari ini, tanggal 7 hari ini, 7 Oktober hari ini ada penampahan pagi-pagi. Penampahan, kemudian daging itu dimasak. Nanti malam dalam proses memasak ini 1 malam suntuk akan dihibur oleh sekeburdah. 1 malam suntuk dari jam 9 sampai pagi subuh. Nah, apa gunanya burdah ini 1 malam suntuk ada di rumah penghulu ke adat, kalian adat? Burdah ini digunakan untuk menghibur para ibu-ibu yang masak di dapur. Dari sekarang mulai menggorok sapi, penyembelihan sapi, masak, nanti malam, subuh dibungkus, kemudian pagi besok dibawa ke masjid untuk dibagi makanan konsumsinya. Jadi sekeburdah nanti malam dari jam 9 sampai pagi menghibur ibu-ibu yang memasak di dapur kalian adat atau kepenghuluan daripada desa Pegayaman. Nah, itulah tentang ngarak soko tadi. Ngarak soko itu dilakukan sebagai penghibur rasa syukur kepada yang membuat soko di warga desa Pegayaman. Soko bisa ada sampai 200 pajegan, ditambah lagi dengan yang lainnya, kemudian itu diarak oleh 5 seke hadrah. Jadi diarak keliling desa, kemudian setelah nanti diarak, soko itu akan dikumpulkan di depan masjid kembali, kemudian dibawa pawai keliling desa dan berkumpul sementara di kantor desa para peserta pawainya, kemudian sokonya langsung ke masjid. Di depan desa akan ada di tanggal 9 ini di depan kantor desa dan ada atraksi-atraksi semua lembaga
yang ada di Pegayaman. Setelah asar biasanya jam 4, kemudian baru semua peserta ini akan kembali ke masjid, akan dibagikan telur pajegan tadi. Sokok dibagi di masjid, semua dibagi di masjid. Cuman untuk tempat hiburannya di depan kantor desa. Jadi antar adat dan pemerintah bersinergi dalam hal ini. Pemerintah dan adat bersinergi dalam merayakan daripada peringatan dan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di Pegayaman selamanya, semenjak saya ingat, umur saya udah 56 tahun, Pegayaman selalu melaksanakan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad dengan cara budaya khas daripada Pegayaman yang diwarnai dengan ngarak, sokok, dan burdah. Demikian sebagai informasi untuk budaya yang penuh dengan nilai akulturasi di Pegayaman. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi untuk para pemirsa. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.